Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ayo. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang liar ketika dia melihat wajah yang akrab itu. SSST, jangan katakan apapun. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Sobat baik, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Xiao Yan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Tatapannya menyapu. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara geram terdengar dari arena, "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Lebih dari selusin ahli Wind Lightning Pavilion dengan sayap douki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiao Yan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyai saya? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya menjadi sedikit serak. Selusin lebih ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Selain itu, Huang Quan Zunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa dari mereka dalam situasi ini? Secara alami, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Yan akan ikut campur. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari Wing Lightning Pavilion mungkin tidak berani mengatakannya,
tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. Kamu sebagai... Api yang menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api saat mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkeram oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari paviliun musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi paviliun musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong tentang. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini sangat merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena melihat ke atas. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiao Yan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan pada level bintang Du Huang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alis cantiknya sedikit terkatup saat matanya tertuju pada Xiao Yan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus bahwa dia dilahirkan menyebabkan dia merasa bahwa dia samar-samar akrab. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membahas seperti apa Yellow Spring Pavilion. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar saat Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quanzunze mengukur Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Du Huang. Perasaan saat penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quanzunze tertegun. Dia memiliki kekuatan Douzun, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang dengan ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama ini. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiao Yan menjadi sedikit rajutan. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang aku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiao Yan tidak panik bahkan sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzuns.
Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Douzun adalah raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiaoyan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan dua lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quan Zunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, hanya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Keke, bagaimana menurut kalian berdua kita harus menangani masalah ini?" Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa Wind Lightning Pavilion tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quan Zunze. Oleh karena itu, dia telah melempar kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 serangan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya mendiskusikan dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya saat dia mendengar ini. Pavilion musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiaoyan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi pavilion musim semi kuning akan hilang. Keke, Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Apalagi, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion Wind Lightning miliknya bukanlah pavilion musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiaoyan yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya, diri terhormat ini, Douzun, akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan. Dengan dia, Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan?
Kata-kata Huang Quanzunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit douzun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertengkar, kamu harus melakukan koutou 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak patuh atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan sembrono. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, tenang, seseorang yang datang dari akademi dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion. Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Ayo, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.